kami ingin selalu dekat denganmu. Dekat denganmu kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di tengah-tengah umat-Mu hari ini, sehingga pribadi lepas pribadi mengalami kemuliaan-Mu. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah yang memberkati. Engkaulah yang memulihkan. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau sumber pengharapan kami. Dan kami bersyukur jika pada hari ini kami masuk di minggu pertama bulan Juli. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu bersatu dalam tubuh dan darah kami. Kami terima perjamuan kudus dengan iman, menjadi berkat dan membawa kehidupan-Mu bagi kami. Dan pada saat yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan semua roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami mendengar firman Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh yang tidak berasal dari Tuhan, tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus COVID-19 tidak boleh menjamah tempat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Kurang semangat. Haleluya. Wow. Sapa dulu kiri kanannya dengan berkata, salam anugerah Tuhan. Sehat semua hari ini? Wow. Dahsyat, luar biasa. Cuacanya pun luar biasa. Nah, saudara kekasih, semuanya bersuka cita? Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kepada kita, sukses karena memiliki roh yang luar biasa. Yang mau sukses dalam hidup ini katakan saya. Nah, semua mau sukses ya. Nah, saudara kekasih, salah satu cara terbaik untuk bisa berdampak bagi dunia di masa sulit, gak bisa biasa-biasa, tetapi harus memiliki roh yang luar biasa. Kalau Bapak Presiden kita berkata extraordinary, itulah dia. Gak bisa biasa-biasa untuk menghadapi zaman ini. Saudaraku, ciri dari memiliki roh yang luar biasa adalah melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Kalau beribadah, beribadah totalitas. Semangat, tidak ada yang bisa mengganggu. Amin. Melakukan hanya yang terbaik, itu extraordinary. Dan selalu berusaha untuk memberikan hasil di atas rata-rata, yang terbaik. Arti kata luar biasa dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah unggul. Tahu unggul ya? Bibit unggul. Kalau petani sangat tahu memilih bibit unggul supaya hasilnya luar biasa. Memiliki kemampuan dan prestasi yang lebih tinggi. Dan kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita dapat menjadi lebih dari sekedar rata-rata. Kita dapat menjadi lebih dari orang yang biasa-biasa. Kita lihat dua tokoh hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin sudah biasa kita dengar, tapi mari kita tangkap rohnya yang luar biasa tersebut. Kita baca dulu yang pertama, Kejadian 41 ayat 39. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kejadian 41 ayat 39. Yang di belakang bisa dengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow. Pemimpin negeri tertinggi itu berkata, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Hal yang sama biarlah dikatakan orang lain kepada saudara. Nah, perhatikan dalam teks ini, Yusuf mempunyai keunggulan lebih daripada orang-orang kebanyakan pada waktu itu.
Demikian juga Daniel. Mari kita baca Daniel 6 ayat 4. Bukan Daniel Harefa, tapi mudah-mudahan Daniel Harefa juga bisa. Daniel 6 ayat 4. Sama-sama kita baca, dapat? Ada di layar? 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow. Saudaraku, latar belakang hidup Yusuf dan Daniel ini sama. Apa latar belakangnya? Yusuf adalah seorang narapidana, seorang hukuman. Dari sanalah dia diangkat. Tapi Yusuf tidak menyerah dengan nasibnya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini intinya. Hasilnya, roh Tuhan hinggap di dalam dirinya. Dan itu sebabnya dia menerima hikmat kebijaksanaan lebih daripada orang pada umumnya. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Padahal orang-orang bijaksana di negeri itu gak dapat. Dengan demikian, akhirnya dia diangkat Firaun menjadi orang kedua sesudah Firaun di negeri orang. Nah, Daniel adalah orang buangan di Babilonia. Sama. Tadi narapidana, seorang hukuman, dan Daniel orang buangan. Tapi dia juga tidak mau menyerah pada nasibnya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Yang kita baca tadi, akhirnya Daniel menjadi orang kedua sesudah raja. Yusuf dan Daniel bukan jadi orang biasa-biasa saja, tapi lebih dari orang biasa. Saya dan saudara bisa jadi orang yang luar biasa. Biasa-biasa artinya adalah yang terbaik dari yang terburuk. Jangan mau yang terbaik dari yang terburuk. Haleluya. Itu biasa-biasa. Ya. Biasa-biasa juga artinya tidak ada gairah atau semangat untuk hidup lebih baik lagi. Menerima saja nasibnya begitu saja. Mungkin ada yang bertanya, apa salahnya jadi orang biasa? Jadi jemaat biasa mah duduk di belakang enak, tenang, hanya dengar. Apa salahnya? Saudaraku, karena kita adalah anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, kita tidak boleh sekedar jadi orang biasa-biasa saja. Amen. Tapi jadi harus orang yang luar biasa. Amen. Roh yang luar biasa tidak didapat dengan secara instan. Karena kualitas instan dengan yang tidak instan pasti berbeda. Betul? Mie instan banyak membawa penyakit. Yang instan itu beda kualitasnya dengan yang tidak instan. Memiliki roh yang luar biasa adalah standar Tuhan untuk setiap orang yang mau mengikut Dia. Haleluya. Itu standar Tuhan. Mari kita baca Matius 10 ayat 38 sampai 39. Kita baca Matius 10 ayat 38 sampai 39 bersama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jangan terlalu dihemat tenaga itu. Baik untuk hidup saudara, terlebih untuk Tuhan. Itu extraordinary. Jangan terlalu disayangkan, tapi totalitas. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, kualitas pribadi orang yang memiliki roh yang luar biasa bagaimana? Sebagai orang yang mempunyai roh yang luar biasa, Daniel maupun Yusuf memiliki kualitas pribadi yang memang luar biasa. Roh yang kuat akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Orang yang dikuasai roh Tuhan akan membuat jiwa kita sehat, karakter kita kuat, dan kapasitas kita tidak begitu-begitu saja, tapi bisa berkembang. Usahamu bisa berkembang,
bisnismu bisa berkembang. Haleluya. Saudaraku, kualitas hidup Daniel yang perlu kita miliki untuk sukses dalam hidup ini, yang pertama, punya ketetapan hati, tekad untuk melebihi orang biasa-biasa. Ada tekad di dalam ini. Roh Tuhanlah yang memberikan kepada Daniel tekad, sehingga sebagai bangsa buangan dia nggak merasa puas. Dia tidak mau kalah dengan orang-orang Babilonia. Dia tidak mau sekedar lumayan, karena dia memiliki roh yang luar biasa, spirit of excellence kata orang barat, bukan spirit of lumayan. Haleluya. Haleluya. Bukan roh yang lumayan. Apa kabarmu? Ya lumayan lah. Bukan seperti itu. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Santapan raja enak atau enggak? Lengkap atau enggak? Mungkin Daniel dalam hal ini, kita dalam hal yang lain lagi, tidak menajiskan diri. Pada saat itu Daniel dipilih untuk bekerja di istana Raja Nebukadnezar. Dalam kenikmatan makanan di istana raja, Daniel mempunyai ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan-makanan tersebut. Bisa saja makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala, atau bisa menimbulkan darah tinggi dan lain sebagainya. Kalau kita baca ayatnya, Daniel hanya memilih makan sayur-sayuran. Makan sayur banyak pasti sehat. Daniel tidak menjadikan dirinya serupa dengan Babel. Orang yang memiliki ketetapan hati pasti mempunyai prinsip, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Haleluya. Prinsipku kalau hari Minggu ya ibadah. Prinsipku ibadah ya totalitas. Gak ada ngantuk-ngantuk, gak ada asal-asal. Haleluya. Itu prinsip orang yang punya ketetapan hati dan membuat terobosan-terobosan dalam hidupnya. Itu yang pertama, punya tekad. Kedua, iman yang luar biasa. Iman sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung, apalagi luar biasa. Inilah yang menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan Daniel, yaitu hubungannya yang baik dengan Tuhan. Itu orang beriman, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tercatat bahwa Daniel ini membaca kitab nabi-nabi, khususnya tulisan Nabi Yeremia yang menginspirasi hidupnya. Dituliskan dalam Daniel 9 ayat 2. Dia rajin membacanya, dan itu yang menginspirasi dia. Dia harus bisa luar biasa. Selain itu, Daniel memiliki kehidupan doa yang luar biasa, yang telah menjadi gaya hidupnya. Hal ini terbukti Daniel mendapat ancaman dijebloskan ke gua singa. Ia tidak mengandalkan manusia. Ia tidak mencari deki. Ia mengandalkan Tuhan. Ia datang pada Tuhan dan dikatakan seperti biasa dilakukannya. Daniel 6:11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki kehidupan doa yang konsisten dan disiplin. Coba katakan konsisten dan disiplin. Ini perlu kita catat. Tidak ada roh yang luar biasa tanpa terhubung dengan Tuhan yang luar biasa. Itu harus hidup di hati kita. Daniel memiliki persekutuan pribadi dan bergaul akrab dengan Tuhan dalam doa. Ketika Daniel mendengar bahwa ada surat larangan untuk tidak bisa berdoa kepada Allah, maka Daniel justru menanggapinya dengan berdoa. Bayangkan, ada surat larangan gak bisa berdoa selain menyembah raja, selain menyembah yang disuruh raja. Tapi justru Daniel menanggapinya dengan berdoa. Daniel memiliki keintiman yang sangat mendalam dengan Bapa Sorgawi.
Maka dalam situasi yang sangat sulit tersebut, ia berani melawan arus untuk terus berdoa. Haleluya. Itu bukan ancaman biasa. Bagi sebagian orang, doa hanya sebuah tradisi agamawi semata. Jangan biasakan doa hanya tradisi. Atau sebagai pelarian dalam menghadapi masalah. Itu bagi sebagian orang. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai roh yang luar biasa, doa adalah sebuah keintiman yang terus dibangun dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Kunci keberhasilan tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka memiliki akses langsung dengan Tuhan melalui persekutuan pribadinya. Contohnya Abraham. Dia bisa tawar-menawar dengan Tuhan untuk keselamatan Lot, dan Lot memang selamat. Itu kuncinya, karena persekutuan dengan Tuhan. Dan kita belajar, doa adalah nafas dan kekuatan orang percaya. Bagaimana dengan kita? Terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk berdoa? Martin Luther berkata, aku sibuk, karena itu aku perlu berdoa. Haleluya. Aku sibuk, karena itu aku perlu berdoa. Amin. Lah, amin. Daniel memiliki kehidupan iman yang luar biasa. Ia berdoa sebagai suatu gaya hidup dan bukan karena kepepet masalah. Jika kita hanya berdoa saat bermasalah, kita dalam masalah. Haleluya. Jika kita berdoa hanya saat bermasalah, kita dalam masalah. Jadi punya gaya hidup iman yang luar biasa dari pembacaan firman dan doa. Amin. Yang ketiga, hubungan yang sangat baik. Ini kualitas hidup orang yang memiliki roh yang luar biasa. Daniel bukan hanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Ini perlu, yakni pergaulan yang baik dengan komunitasnya, sahabat dan saudara seimannya. Siapa saudara seimannya? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka saling menguatkan dan saling mendoakan. Mari di set grup saling menguatkan, saling mendoakan. Daniel 2 ayat 17-18 berkata begini, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, itu nama lain dari Sadrak, Mesak, Abednego, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Mereka perlu berdoa bersama. Dan ketika Daniel diangkat tinggi dan mendapat kekuasaan dari raja, dia nggak lupa teman-temannya. Inilah yang ia usulkan kepada raja untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 48 sampai 49 dari Daniel 2. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wow, dahsyat nggak itu? Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada teman-temannya. Direlakan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Wow, hubungan sahabat yang sangat baik. Kalau engkau diberkati, ingat teman-temanmu. Berkati juga dia, amin. Selanjutnya, integritas luar biasa. Kata integritas ini mempunyai arti perkataan dan tindakan sama. Konsisten, jujur, setia, disiplin, memiliki karakter yang kuat, tidak kompromi, bertanggung jawab, lurus, tulus hati, dan dapat dipercaya. Itulah kalau disimpulkan apa itu integritas. Jangan bingung, apa sih integritas? Itulah dia. Ya, terutama dapat dipercaya, bertanggung jawab. Jabatan dan kepercayaan raja kepada Daniel dipertanggungjawabkan dengan sangat baik. Mari pertanggungjawabkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau sehat, pertanggungjawabkan, bekerja totalitas. Di semalam di Muda-Mudi saya katakan no malas-malas.
Saya buat perbandingan semalam, malas dengan rajin sangat jauh bedanya. Jadi kalau anak-anak saudara malas di rumah, cubit dia, saya yang nyuruh. Haleluya, haleluya. Cubit dengan kasih ya. Saudaraku, ia setia kepada yang memberinya kepercayaan dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti di poin berikutnya kita lihat tidak ada kesalahan padanya. Orang yang memiliki roh yang luar biasa pasti akan memiliki karakter yang setia, jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Sesuatu yang tidak dapat diterima jika orang mengaku memiliki roh yang luar biasa tapi curang, tapi bohong, tapi tidak bertanggung jawab. Makanya kalau kita lihat sekarang ini di mana-mana banyak CCTV, betul? Kenapa itu banyak CCTV? Laku keras di mana-mana. Bahkan salah satu ancaman dikatakan akan bagi tersedianya lapangan kerja di era ini adalah dioperasikannya robot-robot. Kenapa? Untuk menggantikan peranan manusia, karena robot dianggap lebih dapat dipercaya daripada manusia. Nah, saudaraku, integritas itu melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Banyak karyawan kalau ada bos sungguh-sungguh kerja, tapi kalau nggak ada bos main-main, maka CCTV perlu. Haleluya. Kita diawasi atau tidak diawasi tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Ditanya atau tidak ditanya, tetap punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Nah, selanjutnya kerja bagus. Amsal 22:29 berkata, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Apakah yang pertama kali memikat hati raja dari Daniel ini? Bukan kehidupan agamanya, bukan kehidupan religiusnya, melainkan kinerja Daniel. Bukan karena kau bahasa roh kuat-kuat di kantor lalu kau diangkat tinggi, enggak akan diperhatikan itu. Bukan itu yang dilihat raja. Nah, benar saudaraku, kehidupan iman yang luar biasa seharusnya diwujudkan, dimanifestasikan melalui etos kerja yang luar biasa pula. Dengan demikian barulah kita berdampak, barulah nyata dampaknya. Saudaraku, Daniel 5:12 berkata, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Apa yang terdapat pada Daniel? Roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi. Saya katakan semalam di muda-mudi, jangan jadi orang bodoh. Tambahkan pada imanmu pengetahuan. Belajar sungguh-sungguh, jangan main game melulu, jangan main Facebook melulu, jangan main sosmed melulu, jangan nonton TV melulu. Belajar pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsajar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Kehadiran Daniel bukan sebagai pembuat masalah, melainkan sebagai pemecah masalah. Biarlah kehadiran anak-anak Tuhan di giat ini dimanapun menjadi pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Kau datang ke satu rumah, rumah itu jadi damai. Itu pemecah masalah. Jangan engkau datang ke sana jadi rumit suasananya. Haleluya, haleluya. Daniel selalu melakukan pekerjaannya dengan keunggulan atau selalu excellent. Mari punyai nilai lebih daripada sekedar orang rata-rata seperti Yusuf dan Daniel. Amin. Dan selanjutnya kualitas apa? Kehidupan yang tidak menyerah. Ini harus. Di zaman ini nggak boleh menyerah. Menjadi seperti Daniel dan Yusuf adalah orang-orang yang bersahaja. Namun satu hal yang sangat menarik dari diri mereka adalah sikap tidak mengeluh, tidak menyerah karena kesukaran yang mereka alami. Sukar zaman ini ya diakui sukar, tapi anak-anak Tuhan yang punya roh yang luar biasa, no mengeluh, no menyerah. Haleluya. Jangan menyerah ketika hasil panen ladang
kelihatan tidak menjanjikan. Jangan menyerah ketika penyakitmu belum sembuh. Jangan menyerah ketika jiwamu kelelahan karena persoalan yang terus menerus. Jangan menyerah ketika doa-doamu belum ada jawaban. Jangan menyerah ketika pekerjaanmu berada dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Jangan menyerah bahkan ketika iblis dengan berapi-api memanahkan keraguan dan membuatmu hampir jatuh. Jangan menyerah. Efesus 6:16 berkata, dalam segala keadaan, apapun itu yang saya sebut tadi, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Selalu dia mau membuat kita seperti minggu lalu, kecewa. Itu targetnya. Jangan mau menyerah. Jangan menyerah ketika reputasimu rusak dikarenakan kamu ingin setia pada Yesus. Orang mengajakmu berdosa, kau katakan Yesusku sangat mengasihiku. Orang mengajakmu menggantikan imanmu, tapi kau berkata aku tidak akan meninggalkan Yesusku. Dan karena itu reputasimu mungkin rusak. Jangan menyerah. Matius 5:11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Baik yang kau buat, jahat dituduhkan. Jangan menyerah. Jangan menyerah bahkan ketika kau jatuh dalam dosa. Jangan tenggelam, tapi bertobatlah dan kembali pada Yesus. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala besar kecil kesalahan kita itu. Dia akan ampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Thomas Alva Edison, tahu kan? Yang menemukan lampu pijar, berulang kali mengalami kegagalan. Tak terhitung banyaknya percobaan-percobaan, eksperimen yang dilakukan. Setiap barang maupun bahan yang gagal digunakannya dikatakan dilemparkannya keluar dari jendelanya sampai menumpuk 2 tingkat rumahnya. Bayangkan sebegitu tingginya semuanya kegagalannya itu, eksperimen-eksperimennya itu. Dan pada tahun 1879 dicatat setelah 13 bulan mengalami kegagalan, setahun lebih ya, 13 bulan, akhirnya dia menemukan kawat pijat yang dapat menahan tekanan gelombang listrik yang sekarang disebut lampu. Karena seorang yang tidak menyerah. Haleluya. Katakan kiri kanan senarmu, kiri kanan, boy, jangan menyerah. Amin. Amin. Kalau gagal, bangkit lagi. Maksimalkan kemampuan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan yang baik itu datang. Itu sebabnya setiap hari maksimalkan kemampuan. Setiap kali maksimalkan kemampuan. Orang yang tidak mengenal putus asa, tidak menyerah adalah orang yang menuju kesuksesan. Banyak orang pandai gagal, tapi orang yang kuat dan tangguh, tidak kenal menyerah, biasanya akan berhasil. Itulah saudara dan saya. Tidak kenal menyerah. Seperti Daniel dan Yusuf, kita pun bisa hidup dengan roh yang luar biasa. Kembangkanlah kualitas hidup seperti Daniel dan Yusuf ini. Kenapa perlu? Karena Tuhan rindu melihat kita hidup disukai orang, terkenal, dihormati, menikmati janji Tuhan, memiliki hidup berkelimpahan. Itu yang Tuhan suka. Haleluya. Nah, kemudian tadi kualitas hidup orang yang memiliki roh yang luar biasa. Sekarang dampaknya apa? Dari hidup yang mempunyai roh yang luar biasa. Dampak pengaruh Daniel sedemikian luas. Bayangkan sampai raja akhirnya mengeluarkan maklumat. Kalau sekarang kepres, keputusan presiden, itu dikeluarkan raja. Apa dikatakan Daniel 6 ayat 27? Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir.
Wow, keputusan yang luar biasa, maklumat yang luar biasa. Itulah dampak dari Daniel yang memiliki roh yang luar biasa. Biarlah orang berkata, kita hanya menyembah Tuhannya Bapak Lumbang Gaul itu. Haleluya. Tuhannya dia itulah yang luar biasa. Tuhannya Pak Sembiring itu loh, yang disembah Pak Butar-Butar itu, yang disembah Pak Harepa itu, yang disembah Pak Gula itu, siapa pun semua saudara. Haleluya. Nah, saudara kekasih, yaitu yang pertama, berprestasi. Harus ada prestasi kita biar bisa begitu. Kalau nggak ada prestasi kita, dilecehkannya pun Tuhan kita itu. Ketika Raja Babel mencari sumber daya manusia yang berkualitas, Daniel masuk dalam kualifikasi itu. Maunya kalau Bapak Gubernur mencari orang yang berkualitas, ada anak-anak saudara di sana. Amin. Kapolri mencari orang berkualitas, ada anak saudara di sana. Adapun kriteria yang dibutuhkan segera waktu itu adalah Daniel 1:4. Apa katanya? Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Makanya saya katakan muda-mudi jangan hidup bercelah, supaya engkau dipilih. Yang berperawakan baik, jaga tubuhmu, olahraga, sehatlah muda-mudi. Orang tua juga. Haleluya. Yang memahami berbagai-bagai hikmat, ini pintar, cerdas, enggak bodoh, berpengetahuan banyak. Kenapa berpengetahuan banyak? Mau belajar. Haleluya. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Wow. Saya punya iman di sini ada kelak bekerja di istana presiden, di kantor gubernur. Saya berdoa ada yang menjadi polisi yang jadi teladan, pekerja kantor yang luar biasa. Banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan aktif pelayanan, tapi tidak berprestasi dalam dunia kerja. Lalu mereka beralasan, soalnya kami kurang pendidikan, tidak ada pengalaman, tidak punya modal, tidak punya relasi, kami salah bersaing. Alkitab kita menuliskan bahwa Daniel adalah orang Yehuda yang dibuang ke Babel, buangan. Pada waktu itu Babel berkuasa atas seluruh bumi. Jadi Daniel adalah seorang buangan, tapi dia berprestasi dalam kerajaan Babel. Apakah engkau keturunan orang miskin, miliki roh yang luar biasa? Berprestasilah. Jika orang Kristen mempunyai roh yang luar biasa seperti Daniel, maka segala kekurangan yang dimilikinya tidak akan menghambat dia untuk berprestasi. Banyak orang tidak dapat berprestasi lalu beralasan karena bos mereka adalah orang dunia yang kejam. Lingkungan mereka tidak mendukung sama sekali. Wow. Daniel mulai bekerja pada zaman Nebukadnezar. Raja Babel ini terkenal sangat kejam. Dan teman-teman Daniel juga terus berusaha menjatuhkan dia. Mungkin itu yang kita hadapi. Tapi mereka tidak dapat menyentuh kehidupan Daniel. Justru sebaliknya, Daniellah yang sangat mempengaruhi raja dan kerajaan yang ada. Haleluya. Jangan punya alasan bosku kejam, engkau bisa berpengaruh di sana. Haleluya. Jadi daripada kita terus-menerus mencari alasan untuk ketidakmampuan kita, lebih baik kita belajar dari Daniel. Latihlah roh kita agar kita mempunyai roh yang luar biasa. Seperti Daniel, sehingga kita bisa berprestasi. Kedua, apa pengaruhnya? Meminimalisir kesalahan, memperkecil kesalahan. Kalau bisa meniadakan kesalahan, itu didapat kalau belajar. Musuh-musuh politik Daniel terus mencoba mencari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak mendapatkan kelalaian atau kesalahan apapun dalam pekerjaan Daniel. Inilah seharusnya kesaksian orang percaya. Lalu ya, dicari-cari orang kesalahan kita, gak dapat seperti Daniel. Jika kita memiliki roh yang luar biasa,
kita akan dapat meminimalisir, memperkecil kesalahan. Semakin kuat roh kita, semakin sedikit kesalahan dan kelalaian yang bisa kita buat. Karena kita berjalan bersama Tuhan yang tidak pernah salah. Karena kita selalu bersama Tuhan, maka Tuhan selalu campur tangan dalam pekerjaan kita. Semakin roh kita kuat, semakin kita dapat bekerja dengan baik, dan semakin kita waspada dan tidak ceroboh. Haleluya. Jadi roh yang luar biasa dapat memperkecil kesalahan. Doakan hal itu. Jangan salah aku dalam berkomunikasi Tuhan. Jangan salah aku dalam menetapkan harga Tuhan. Jangan salah aku Tuhan. Doa, amin. Saudaraku, tapi bukan berarti musuh-musuh kita itu akan mengalah seperti musuh-musuh Daniel. Karena saat mereka tidak dapat menemukan kesalahan dalam pekerjaan kita, mereka akan mencari-cari kesalahan dalam hal yang lain. Mungkin dalam hal ibadah kita seperti Daniel. Itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Daniel. Itu sebabnya kita harus terus berjaga-jaga. Haleluya. Yang selanjutnya, dampak yang perlu berani menghadapi tantangan iman. Seperti yang saya katakan tadi, musuh-musuh kita akan berusaha menjebak kita dengan berbagai macam cara. Bisa saja karena iman mereka berbeda dengan iman kita. Disitulah kita diserang. Mereka akan menjerat kita dengan berbagai peraturan yang bersifat diskriminatif. Kemudian berkata kepada yang lain, itu kan Kristen, udahlah pilih aja yang ini. Bisa saja, macam-macam. Tapi jika kita memiliki roh yang luar biasa, kita tidak akan mundur dari iman kita. Kita akan memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan iman. Tapi harus ada yang dipegang, prestasi tadi, ya, kebijaksanaan tadi. Daniel punya keberanian untuk menghadapi tantangan iman karena ia punya roh yang luar biasa. Pantas panas banget, entah kemana arahnya. Sorry saudaraku, haleluya, haleluya. Nah, saudara kekasih, jika kita punya roh yang luar biasa, kita juga akan mempunyai keberanian iman seperti Daniel. Selanjutnya, kuat menanggung penderitaan dan menang dalam segala pergumulan. Haleluya. Jangan sikit-sikit nyerah, jangan sikit-sikit loyo. Dalam pasal 2, Daniel terancam hukuman mati karena tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi raja, tapi dia menang atas pergumulan itu. Dalam pasal 6, semua rekan-rekan sekantornya, kita bayangkanlah sekarang ya, rekan-rekan sekantornya mencari-cari kesalahannya dan berusaha menjebaknya dalam kesalahan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Daniel bisa menghadapi segala pengalaman buruk dalam hidupnya, termasuk pengalaman gua singa. Bukan karena ia memiliki uang banyak atau memiliki relasi yang hebat, tetapi karena ia memiliki roh yang luar biasa. Orang yang memiliki roh yang luar biasa akan dapat menanggung penderitaan seberat apapun juga. Amsal 18 ayat 4 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan membelikan semangat yang patah? Katakan kiri kanan saudara, woi semangat. Mendengar firman juga semangat. Haleluya. Orang yang bersemangat diterjemahkan dengan roh yang kuat dari seseorang. Semangat saja saudara bisa menanggung apapun yang datang dalam kehidupan saudara, apalagi ditambah hikmat kebijaksanaan. Nah, saudaraku, kalau roh kita kuat, kita dapat menanggung. Zaman sekarang ini, orang Kristen kebanyakan kurang terlatih untuk menderita. Kenapa? Saudaraku, mereka suka menerima berkat, tapi tidak mau menderita. Kalau tentang penderitaan, no katanya. Kalau tentang masalah, maunya berkatlah, berkatlah, berkatlah. Padahal kemampuan untuk menanggung penderitaan sama pentingnya dengan kemampuan untuk meraih berkat dan kesuksesan. Sama nilainya.
Perhatikan kisah Daniel. Kita tidak melihat Daniel bergumul dengan susah payah untuk melewati pengalaman gua singa. Setelah surat perintah raja yang melarang orang untuk berdoa kepada Allahnya dibuat, kehidupan Daniel tetap berjalan sebagaimana biasanya. Tidak ada yang mengejutkan Daniel. Bahkan setelah Daniel masuk gua singa pun, ia nggak panik. Yang panik siapa? Raja. Malah raja yang memberikan hukuman itulah yang panik. Apa dikatakan Daniel 6:19-20? Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah. Bayangkan raja berpuasa untuk dia, supaya dia bebas dari gua singa. Berpuasalah ia semalam-malaman itu, karena memang dia suka pada Daniel. Tapi rekan-rekannya enggak. Dibujuknya raja untuk mengancam Daniel. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Daniel tidak dapat tidur. Biarlah orang yang enggak dapat tidur memikirkan berkat-Mu. Haleluya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa mau melihat bagaimanakah Tuhan Daniel itu menolong dia. Haleluya. Jangan panik. Biar setan yang panik melihatmu. Biar musuh yang panik melihatmu. Daniel menang dalam segala pergumulan yang dihadapinya, karena ia memiliki roh yang luar biasa. Jika kita memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, kita pun akan dapat menang dalam segala pergumulan. Segala. Haleluya. Diangkat dalam kemuliaan. Mau diangkat dalam kemuliaan Tuhan? Menjadi pemimpin yang the best, menjadi pengusaha yang the best, itu diangkat dalam kemuliaan. Daniel 6:29 berkata begini, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu, 4 raja. Daniel 2:46-48. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Bayangkan, sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Dan selanjutnya, lalu Raja memuliakan Daniel. Yang saya baca tadi juga, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di bumi. Daniel diangkat dalam kemuliaan karena ia memiliki roh yang luar biasa. Itu sebabnya kemuliaan yang diterimanya tidak sebentar, tidak sementara. Raja dan kerajaan silih berganti, tetapi Daniel tetap di posisinya. Haleluya. Tidak ada yang dapat menurunkan dia, karena Allah yang mengangkatnya dalam kemuliaan. Kalau Tuhan sudah mengangkatmu, tidak ada yang dapat menurunkanmu. Kalau Tuhan sudah menaikkan berkatmu, COVID pun tidak dapat menurunkannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan saya lihat, walau COVID makin diberkati. Yang belum pasti akan diberkati. Haleluya saudaraku. Sikap hidup di atas rata-rata inilah yang membuat Daniel mendapat hormat dari raja. Hormat padamu. Pemimpin-pemimpin di luar sana hormat padamu, karena engkau berprestasi. Bahkan Alkitab mencatat bahwa raja mengakui bahwa Allah Daniel sangat luar biasa hebat membela hidupnya. Di zaman modern seperti ini, orang-orang percaya harus bangkit dan menjadi terang bagi dunia ini. Kembangkanlah cara hidup yang unggul. Baik secara rohani unggullah, secara karakter unggullah. Tidak ditemui kesalahanmu dalam hal itu. Diajak engkau berantem, engkau nggak mau berantem. Diajak engkau bermusuhan, engkau selalu mau berdamai. Diajak kita untuk melakukan yang jahat, kita tidak mau. Unggul dalam hal rohani, dalam hal karakter, dalam hal pengetahuan, hingga etos kerja kita. Jika Daniel pernah membuktikannya, Yusuf juga demikian, bahwa mereka bisa melakukan hal tersebut dengan pertolongan Tuhan. Percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus yang satu
kita semua pasti mampu melakukannya. Tantang diri kita untuk memberikan hasil yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan pernah puas dengan hasil yang rata-rata. Lakukan yang terbaik agar apapun yang kita kerjakan memberikan hasil yang terbaik, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jangan mau biasa saja. Punya totalitas. Baik untuk hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, terutama kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah kehadiran kita bukan sebagai pembuat masalah, melainkan sebagai pemecah masalah. Selalu lakukan pekerjaan dengan keunggulan dan excellent. Kembangkan kualitas hidup seperti Daniel dan Yusuf. Mari kita bangkit berdiri, agar melalui kehidupan kita banyak orang melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Tetapkan standar yang terbaik untuk apapun yang kita lakukan. Haleluya. Roh Kudus sanggup menolong kita. Mari selalu rindu akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, dalam pimpinannya selalu, dalam bermasyarakat, dalam berdagang, dalam bekerja, dalam studi, dalam hal apapun. Mari selalu dalam pimpinannya.